Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tosliani, guru penggerak angkatan 9, Kabupaten Tanah Datar, guru ekonomi SMA Negeri 1 Salimpau. Pada sesi ini, saya akan mendemonstrasikan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang harus tertanam pada seorang diri guru penggerak adalah: pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kolaboratif. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, inovatif serta mandiri. Untuk nilai berpusat pada murid, guru harus memahami karakter murid, memahami kompetensi atau kemampuan murid. Guru juga harus respek kepada muridnya. Guru juga harus berusaha menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Dengan ini, guru bisa memfasilitasi tumbuh kembang murid sesuai potensi yang dimilikinya masing-masing. Guru juga harus menghadirkan hatinya ketika bersama dengan murid, sehingga murid merasakan kasih sayang gurunya. Nilai guru penggerak selanjutnya adalah kolaboratif. Di sini guru diharapkan mampu untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang lebih bermutu, baik dengan teman sejawat, dengan orang tua murid, maupun dengan murid sendiri. Guru juga harus mampu berkomunikasi secara komunikatif dan interaktif untuk membangun suasana yang kondusif. Nilai guru penggerak reflektif. Di sini guru diharapkan mampu untuk memaknai semua kejadian atau pengalaman yang dialami, kemudian melakukan evaluasi serta terbuka terhadap masukan maupun kritikan untuk peningkatan profesionalitasnya. Guru juga harus mampu menghubungkan pengalaman serta pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilakukan sekarang ini dengan kondisi dan keadaan siswa. Nilai guru penggerak inovatif. Di sini guru diharapkan mampu untuk membuat terobosan-terobosan baru guna menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih kondusif, seperti menemukan gagasan baru untuk memadukan beberapa metode pembelajaran agar siswa tidak mengalami kejenuhan. Di sini juga guru harus bisa untuk membuat media pembelajaran yang lebih interaktif sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Di samping itu, guru juga harus terbuka untuk menerima gagasan baru yang berasal dari rekan sejawat. Nilai guru penggerak berikutnya adalah mandiri. Guru diharapkan mampu untuk bergerak mendorong diri sendiri maupun orang lain untuk terus mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensinya. Seperti guru bisa mengakses PMM untuk menimba informasi tentang semua kompetensi yang harus ditingkatkan sehingga bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya lakukan untuk berpusat pada murid adalah: dalam pembelajaran, saya mulai memvariasikan metode pembelajaran yang diterapkan untuk menunjang percepatan pemahaman siswa pada materi pembelajaran. Agar siswa tertarik dalam pembelajaran, saya juga membuat media pembelajaran yang lebih interaktif dengan menggunakan aplikasi Canva. Saya merancang asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning, di mana saya mengorientasikan siswa terlebih dahulu kepada masalah, kemudian dalam kelompoknya menemukan dan mendiskusikan cara pemecahan dari masalah tersebut. Setelah itu mempresentasikannya. Di sini akan terjadi komunikasi di 3 arah antara siswa dengan siswa, juga siswa dengan guru, sehingga pembelajaran lebih terasa hidup, lebih terasa hangat, dan juga lebih bermakna.
Agar pembelajaran lebih berpusat pada murid, saya juga melakukan ice breaking di kelas untuk mencegah kebosanan dan memfokuskan perhatiannya. Di samping itu, saya mulai memahami perbedaan masing-masing individu siswa saya, meskipun belum menyeluruh, karena jumlah siswa saya banyak. Saya mengajar di kelas 10 fase E, di fase F juga, serta juga di kelas 12. Dengan melakukan ice breaking di kelas dan memahami perbedaan masing-masing siswa saya, ini membuat saya lebih lega setiap masuk ke kelas karena terjalin keakraban dengan siswa. Siswa menjadi bersemangat dalam belajar. Untuk siswa yang membutuhkan bimbingan, saya menyediakan waktu pulang sekolah. Juga saya melayani siswa melalui chat lewat WA pribadi. Saya menghadirkan kasih sayang kepada siswa saya, kesabaran, ketulusan dalam melayani mereka. Saya menerima keluhan-keluhan mereka, mendengarkan mereka bercerita untuk meringankan bebannya. Saya juga memanggil mereka dengan sebutan nak, berbicara sopan kepada mereka. Namun dalam kesopanan itu, saya tetap menjaga wibawa dan menjaga ketegasan sebagai seorang guru. Saya sudah terbiasa mengucapkan terima kasih kepada siswa saya saat dia membantu, walaupun hal yang kecil. Kemudian, saya juga mengapresiasi mereka dalam pembelajaran maupun saat mereka membantu temannya. Saya juga mendampingi siswa saya yang berminat dalam cipta puisi, yang bernama Jenny Lesensia, yang saat ini duduk di kelas 11 fase F. Saya terus membimbing, mensupportnya untuk terus berkarya. Saat ini sudah terbit satu buah bukunya yang beredar juga di kalangan guru dan kawan-kawannya. Untuk nilai kolaborasi, saya menjalin kerjasama dengan teman sejawat dalam merancang pembelajaran, pembuatan asesmen, serta penugasan-penugasan. Kemudian mendiskusikan permasalahan-permasalahan perilaku siswa dalam proses pembelajaran dan berbagi trik yang dipakai untuk menanggulanginya. Di sekolah, saya dipercaya sebagai wakil kepala sekolah bidang humas, sehingga harus menjalin kolaborasi dengan semua stakeholder di sekolah, serta pihak-pihak pemangku kepentingan pendidikan, seperti pemerintah daerah, perguruan tinggi, pengurus komite sebagai perwakilan orang tua, masyarakat, maupun alumni untuk kemajuan dan pengembangan sekolah. Pada bulan September ini, saya berkolaborasi dengan semua unsur pimpinan sekolah dan pengurus komite untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan komite tahun ajaran 2022-2023. Kemudian menyusun program sekolah untuk tahun ajaran 2023-2024, serta melaksanakan rapat paripurna komite dengan orang tua siswa untuk menyampaikan laporan keuangan tersebut serta mempertanggungjawabkannya dan mensosialisasikan program sekolah untuk tahun ajaran 2023-2024. Setelah rapat paripurna komite, ada program sekolah yang harus kami revisi. Oleh sebab itu, kami berkolaborasi kembali untuk menyusun, merumuskan, serta menyempurnakan rencana kerja tahunan sekolah sesuai dengan yang seharusnya. Untuk nilai mandiri dan inovatif yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran, saya memvariasikan metode pembelajaran. Seperti untuk konten materi memahami permintaan dan penawaran, serta terbentuknya harga keseimbangan pasar yang pembelajarannya ada di kelas 10 fase E, saya menerapkan metode bermain peran. Di samping itu, saya juga mendesain media pembelajaran yang lebih menarik minat siswa untuk belajar dengan menggunakan aplikasi. Untuk nilai mandiri dan inovatif yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran, saya memvariasikan metode pembelajaran. Seperti untuk konten materi memahami permintaan dan penawaran, serta terbentuknya harga keseimbangan pasar yang pembelajarannya ada di kelas 10 fase E, saya menerapkan metode bermain peran. Di samping itu, saya juga mendesain media pembelajaran yang lebih menarik minat siswa untuk belajar dengan menggunakan aplikasi.
nilai mandiri dan inovatif yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran, saya memvariasikan metode pembelajaran. Seperti untuk konten materi memahami permintaan dan penawaran, serta terbentuknya harga keseimbangan pasar yang pembelajarannya ada di kelas 10 fase E, saya menerapkan metode bermain peran. Di samping itu, saya juga mendesain media pembelajaran yang lebih menarik minat siswa untuk belajar dengan menggunakan aplikasi. Untuk nilai mandiri dan inovatif yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran, saya memvariasikan metode pembelajaran. Untuk nilai reflektif yang sudah saya lakukan, saya sebagai guru ekonomi dalam penyajian materi selalu menghubungkan dengan pengalaman, keadaan, dan kehidupan sehari-hari siswa saya. Contohnya ketika membahas konten materi tentang memahami skala prioritas kebutuhan sebagai acuan dalam menentukan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning di sini. Pembelajaran diawali dengan penyajian masalah tentang pendapatan yang kecil yang sebagian besar dialami oleh orang tua siswa saya, sementara kebutuhannya tidak terbatas. Kemudian masalah ini dibahas dalam kelompok oleh siswa untuk berdiskusi dan mencarikan solusinya, kemudian mempresentasinya. Di akhir pembelajaran tidak lupa saya mereview pemahaman siswa saya tentang materi yang disajikan melalui pemberian kuis. Saya juga terbuka untuk menerima hal-hal positif yang sifatnya membangun, baik berupa kritikan maupun saran yang disampaikan oleh siswa saya maupun teman sejawat saya. Demikianlah nilai guru penggerak yang sudah saya lakukan setelah mempelajari modul 1.2. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Tosliani, guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Tanah Datar, Dinas di SMA Negeri 1 Salim Paung, mengucapkan salam guru penggerak. Selamat bertemu di sesi berikutnya.